Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Lajiwardi Muhammad dari D3 Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman yaitu Python. Yang pertama adalah pengertian. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform perangkat lunak. Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Lalu ada sejarah. Python memiliki sejarah, yaitu Guido van Rossum, seorang pemrogram komputer berkebangsaan Belanda, menciptakan Python awalnya di tahun 1989. Beliau memulainya di acara Centrum Wiskude dan Informatika CWI sebagai proyek hobi agar tetap sibuk selama waktu Natal. Nama untuk bahasa ini terinspirasi dari acara TV BBC Monty Python's Flying Circus karena Guido van Rossum adalah penggemar acara tersebut. Sampai saat ini Python memiliki 3 versi, mulai dari versi 1.0 ya rilis pada tahun 1994, lalu versi 2.0 rilis pada tahun 2000, dan yang terakhir versi 3.0 rilis tahun 2008. Sampai saat ini pun, Python masih menjadi salah satu bahasa pemrograman yang terbaik yang ada di dunia. Saya mengambil 2 kelebihan kenapa pemrograman Python itu banyak disukai oleh orang di dunia. Yang pertama adalah mudah dipelajari. Sebagai salah satu bahasa pemrograman termudah untuk dipelajari, Python menggunakan sintaksis sederhana dengan banyak kata kunci dalam bahasa Inggris. Python dirancang menjadi bahasa yang ringkas dan mudah dibaca, sehingga lebih user-friendly dibandingkan selain seperti C++ ataupun Haskell. Lalu ada yang kedua adalah bahasa yang serbaguna. Selain mudah dipelajari, Python juga populer karena keserbagunaannya. Penggunaan bahasa ini mencakup berbagai bidang, termasuk data science, web development, dan machine learning. Selain itu, Python adalah bahasa cross-platform yang berarti bisa berjalan di berbagai OS seperti Windows, Linux, dan macOS. Tentunya itu sangat memudahkan bagi ada beberapa orang sedang mengerjakan project dengan berbagai jenis laptop. Lalu ada dasar-dasar Python. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman Python, alangkah baiknya lebih baik tahu apa dulu sih dasar-dasar untuk Python. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data dan yang dilakukan selama program dieksekusi, dan nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe di dalamnya. Di dalam program Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis, artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe dan data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Nah, kali ini kita akan langsung menuju tipe data. Tipe data itu ada beberapa, dan itu sangat berpengaruh bagi program yang dijalankan. Seperti yang pertama adalah boolean, menyatakan benar dengan nilai true dan salah dengan nilai false. Lalu ada string, menyatakan karakter atau kalimat. Integer menyatakan bilangan bulat. Float menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Hexadesimal menyatakan bilangan berbasis 16 dengan format hexa. Kompleks menyatakan pasangan bilangan real dan bilangan imajiner. List berisi data yang dapat menyimpan berbagai tipe dan isinya dapat diubah. Tuple berisi data yang dapat menyimpan berbagai tipe dan isinya tidak dapat diubah. Dictionary berisi data yang dapat menyimpan berbagai tipe berupa pasangan dan petunjuk nilai. Lalu ada yang selanjutnya adalah operator. Operator aritmatika yang berisi operator perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa, bagi, pangkat, pembagian bulat. Lalu ada operator perbandingan yang berisi sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Lalu ada operator penugasan yang berisi sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, sisa bagi sama dengan, pangkat sama dengan, pembagian bulat sama dengan. Nah, lalu ada operator logika yang berisi and or not. Lalu ada operator bitwise yang berisi and or, short, negasi, left shift, right shift. Lalu ada yang terakhir operator ternary yang berisi percabangan if else. Nah, ini adalah beberapa contoh dari operator.
Untuk yang pertama kita bisa lihat operator dengan simbol-simbol, yaitu sama dengan yang artinya jika A sama dengan B maka hasilnya adalah true. Nah, sedangkan tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan, lalu ada tidak sama, lebih besar dari, lebih kurang dari, lalu ada lebih besar dan sama dengan, dan lebih kurang dari sama dengan. Maksudnya kurang dari sama dengan, misalkan nilai A itu 20 sedangkan B adalah 19, otomatis itu akan masuk ke kurang dari sama dengan. Lalu ini ada operator logika, yaitu dengan AND, OR, atau NOT. Seperti bisa dilihat statement 1 dan 2 dan resultnya dari AND itu artinya benar dan benar adalah benar. Namun ketika ada benar dan salah, maka adalah salah. Karena dalam logika ini, jika kalian menggunakan benar dan salah, berarti salah karena ini menggunakan dan. Jadi walaupun salah di awal atau salah di akhir, namun ketika dari itu menggunakan operator logika dan, apapun false itu, apapun pasangannya pasti akan uh, false gitu. Lalu or, benar dan benar adalah benar, benar dan salah, benar atau salah adalah benar, salah atau salah adalah salah, salah atau benar adalah benar. Nah, ini berkebalikan dengan dan. Jadi ketika benar dan salah di tengahnya ada dan, apapun yang pasti kalau ada salahnya di tengah dan itu pasti hasilnya pasti salah. Namun tidak berlaku pada atau. Jadi kalau ada contoh benar atau salah, berarti hasilnya ada benar. Sedangkan kalau ada salah atau benar, hasilnya tetap benar karena di situ ada benar. Kalau ada benar pasti benar itu. Sedangkan dan logika dan, mau ada true atau nggak ada true, kalau ada false yang pasti salah hasilnya itu. Nah, lalu ada yang terakhir atau not. Jadi not itu cuma simpel, uh, cuma satu benar atau salah doang. Nah, kalau misalkan statementnya benar, hasilnya adalah salah. Namun ketika statementnya adalah salah, berarti benar. Karena salah dan salah kali salah tambah salah adalah benar. Lalu ada operator uh, yang awal ya, operator penjumlahan dengan tandanya plus, pengurangan tandanya minus, dan pengalian tandanya bintang, pembagian tandanya garis miring, persen artinya sisa bagi, lalu bintang dua kali artinya pemangkatan, dan kalau garis miring dua kali artinya pembagian bulan. Lalu ada komentar. Nah, ini komentar yang mungkin untuk beberapa orang itu tidak penting. Namun setelah saya mencobanya, ternyata komentar ini sangat penting. Sebelum saya menjelaskan apa penting komentar, saya akan menjelaskan komentar itu apa. Komentar atau komen merupakan kode dalam Python yang tidak dieksekusi atau tidak dapat dijalankan dalam program. Komentar dapat digunakan sebagai penanda atau tambahan keterangan yang tertulis dalam skrip, namun tidak memberikan efek apapun pada jalannya program. Dengan adanya komentar, pengguna maupun pembaca program akan sangat terbantu dalam memahami skrip. Penulisan komentar pada Python dapat ditulis menggunakan tanda pagar saja. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Karena ketika kita sedang menjalankan suatu proyek yang melibatkan beberapa orang di dalamnya atau beberapa programmer di dalamnya, komentar ini sangat penting karena ketika kita membuat program, otomatis program ini akan dinilai oleh orang lain ataupun dilanjutkan oleh orang lain. Nah, ketika kalian tidak memasukkan komentar di sini, dan ketika ada kesulitan saat orang lain menjalankan program kita, dia juga akan kesulitan karena dia tidak tahu ini codingan ini untuk apa. Sedangkan kalau kita menggunakan komentar bagian depan atau fanpage gitu, nah otomatis orang yang melihat kode kita pun mudah mengertinya dan tidak terjadi kesalahan untuk orang lain juga.
Jadi komentar ini walaupun jarang ada, tapi menurut saya ini sangat penting karena selain kita melihat membantu orang lain untuk mengetahui kode kita, namun ini juga bisa menjadi sebagai penanda bagi kita lah. Penanda seperti apa? Penanda jika kita di bagian mana kita menulis tentang suatu bagian. Misalkan kalau kita tidak menggunakan komentar, otomatis ketika kita mencari codingan untuk bagian depan, kita akan membaca satu persatu codingan dulu supaya uh, tahu mana yang harus diganti. Sedangkan ketika kita menggunakan komentar, kita hanya melihat komentarnya saja, jadi tidak perlu membaca satu-satu mana yang uh, bagian depan, bagian belakang ataupun yang lain tidak terbalik, dan itu cukup membantu dan mengefektifkan pekerjaan. Mungkin sekian dari saya.